Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamithu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat, nikmat kesehatan, nikmat waktu yang telah Ia berikan kepada hamba-hambanya, yang dengan segala kenikmatan tersebut kemudian bisa kita gunakan untuk menjalankan aktivitas kita. Dan di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu untuk kemudian bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni membahas kitab Arba'in. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita sudah sampai di hadis yang keempat. Nah, hadis yang keempat ini berisi tentang proses penciptaan manusia, dan takdirnya telah ditulis pada kitab Lauhul Mahfuz. Baik, kita bacakan hadisnya. Al-hadithul arba', hadis keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Wallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mari kita terjemahkan hadis keempat ini. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Dia di sini adalah malaikat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan 4 perkara. Di antaranya menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan bahwa dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada juga orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kandungan hadis atau pelajaran yang kemudian insyaallah bisa kita petik dari hadis yang keempat ini terkait proses penciptaan manusia, dan takdir manusia telah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di dalam hadis ini sangat besar hubungannya dengan ilmu kedokteran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan ini jauh sebelum ilmu kedokteran sempurna untuk kemudian menjelaskan tentang proses eh, terjadinya janin di dalam rahim seorang ibu. Akan tetapi Rasulullah SAW sudah mengabarkannya di kitab-kitab para ulama. Di antaranya adalah proses terbentuknya janin dari mani, kemudian darah, dan kemudian menjadi daging. Itu semua kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hadis arba'in ini. Nah, di antara kandungan dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah bahagia dan celakanya. Ini semua berkaitan juga dengan salah satu hadis Rasulullah SAW di riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfasanatin." Bahwasanya Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi sebelum bumi dan langit ini diciptakan, Allah sudah tentukan takdirnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Adapun kandungan hadis yang lainnya adalah tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwasanya dirinya masuk surga atau masuk neraka. Akan tetapi amal perbuatan manusia merupakan sebab untuk memasuki keduanya. Dan kita juga tidak dibenarkan kaum muslimin untuk menyebut seseorang apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menilai seseorang tersebut sesuai dengan amal perbuatannya. Tentunya kita akan diarahkan di firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Zalzalah bahwasanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang kemudian melakukan perbuatan kebaikan sekecil zarrah pun, maka pasti dia akan mendapatkan balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang kemudian melakukan keburukan sekecil zarrah pun, maka dia pun akan mendapat balasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, taufiknya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Nah, kandungan hadis berikutnya adalah amal perbuatan dinilai akhirnya. Setiap amal perbuatan itu dinilai di akhirnya. Bahwasanya seseorang itu juga dinilai pada saat dia akan mengakhiri hidupnya. Maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisi saat ini. Meskipun dia rajin sholat, rajin mengaji, ya, bertutur kata yang baik, akan tetapi dia tidak boleh terperdaya dengan kondisi saat itu. Karena seseorang kalau dia sudah melakukan hal kebaikan, dia berpikir kemudian, ah, pantaslah saya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keteguhan, konsistensi dalam melakukan kebaikan dan akhir yang baik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita seluruh kaum muslimin dalam keadaan husnul khatimah. Kandungan hadis yang berikutnya adalah kita perlu tenang dalam masalah rezeki dan qanaah, menerima atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hati karenanya. Nah, di antara perkataan para ulama bahwasanya di antara sebab rezeki seseorang itu terpenuhi adalah dengan senantiasa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci lancarnya rezeki seseorang di dunia dan di negeri akhirat adalah hanya satu itu. Hanya cukup dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengadakan baginya makhraja atau jalan keluar atas segala masalah problematika yang sedang ia hadapi. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberinya rezeki dari segala macam arah yang sama sekali dia tidak sangka-sangka. Makanya di antara manusia atau di antara kita pasti pernah mengalami yang kemudian kita tidak melakukan apa-apa, kemudian rezeki itu datang
Ketahuilah kaum muslimin bahwasanya rizki itu datang karena sebab dari ketakwaan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukannya dengan ikhlas. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang kemudian bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia mau, yang Dia kehendaki. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan ini harus kita yakini karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kandungan berikutnya dari hadis yang keempat adalah bahwasanya kehidupan adalah berada di tangan Allah atau hak prerogatif Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan atau Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan umurnya atau rezekinya. Hal ini berkaitan dengan ajal, bahwasanya ajal itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa pula dimundurkan. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan waktunya di kitab Lauhul Mahfuz terkait masalah harinya, jamnya, bulannya, dan tahunnya. Kemudian dimanapun dia meninggal, misalnya seseorang ini ditentukan di mana dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan seseorang tersebut untuk pergi ke tempat di mana ajalnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga ada korelasinya dengan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Makanya kita lihat di realita kehidupan di masyarakat, ya, amat banyak orang yang kemudian di rentang 60 dan 70 tahun itu kemudian sudah menutup usianya. Allah Subhanahu wa taala sudah panggil dia. Makanya di sisa umur-umur kita ini, marilah kita kemudian memanfaatkan apa-apa yang kemudian bisa kita gunakan sebagai potensi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah kebaikan tersebut bukan untuk orang lain, tetapi untuk atau kembali kepada diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya, pertolongannya untuk kemudian bisa mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa meyakini bahwasanya rizki, ajal, dan amal serta celaka dan bahagianya seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita introspeksi diri agar kita senantiasa bisa mengukur diri kita sampai di mana amal kita. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersihkan hati-hati kita sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana ketika harta dan anak-anak tidak ada lagi manfaatnya sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang dengan hati yang bersih atau hati yang suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayahnya dan membersihkan hati-hati kita, mencoba ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi kami, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih.
Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.